boleh memahami, boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang kami kasihi, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Mazmur 23 ini sudah menjadi ayat hafalan bagi setiap kita, dan ini juga sudah sering kita dengarkan dalam khotbah-khotbah. Ada dua hal yang kita renungkan dari ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah yang menjadi gembala kita secara pribadi. Dalam artinya bahwa Tuhanlah yang selalu memperhatikan kita satu persatu. Sebagai gembala, dia pasti mengenal dengan detail, dengan begitu teliti, mengenal domba-domba yang digembalakannya. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala yang baik, sebagai Bapa yang baik, dia pasti tahu persis saya bagaimana hidupnya, Bapak Ibu bagaimana kehidupannya, kekurangan kelemahan kita. Pasti gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal semua yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita pasti bersyukur kepada gembala yang baik, Bapa kita yang baik, yang setiap saat, setiap hari dan tak pernah lelah. Dia selalu mengamati setiap langkah anak-anaknya. Saya dan Bapak Ibu, Tuhan selalu mengamati, Tuhan selalu meneliti, Tuhan selalu peduli akan kehidupan saya dan Bapak Ibu dalam situasi dan kondisi apapun. Ini adalah yang menjadi kabar baik bagi saya dan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa, kita punya gembala yang mengenal kita secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sekarang ini bagaimana Tuhan bisa mengembalakan kita secara pribadi? Yaitu lewat setiap perenungan kita, lewat setiap doa-doa kita, lewat setiap pembacaan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di sanalah Tuhan menggembalakan kita, di sanalah Tuhan menuntut kita, di sanalah Tuhan peduli dengan kita, di sanalah Tuhan mengingat kita, di sanalah Tuhan memenggari kehidupan kita sebagai gembala yang baik. Ketika kita membaca, merenungkan, meneliti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, apa yang sudah diatur oleh Tuhan, apa yang sudah dituliskan oleh Tuhan lewat firman-Nya, saya yakin dan percaya gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan yang begitu rumit. Gembala yang baik itu pasti menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu ke jalan menuju kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah kita kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita secara pribadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, gembala yang baik itu adalah dia mencukupi segalanya bagi saya dan Bapak Ibu. Tuhan mencukupi segalanya bagi saya dan Bapak Ibu. Seorang gembala selalu memberikan kebutuhan domba-dombanya, selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh domba-dombanya. Gembala yang baik membawa domba-domba yang dipimpinnya kepada rumput yang hijau, bukan di rumput-rumput yang begitu banyak duri, begitu banyak hal-hal yang tidak membuat dombanya bertumbuh secara fisik. Tetapi Tuhan juga demikian dalam kehidupan kita. Tuhan membawa, menuntut kita, menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Itu cukup bagi pertumbuhan kehidupan kita secara jasmani, cukup bagi pertumbuhan kita secara rohani. Artinya Tuhan sudah memberikan porsi-porsi yang baik
porsi-porsi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani, untuk memenuhi kebutuhan kita secara rohani. Itulah gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai domba yang dipelihara oleh Tuhan. Maka dalam Matius pasal 3 ayat pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini menjadi ayat referensi bagi kita supaya kita mengenal gembala kita lebih dekat lagi. Oleh karena kenapa? Karena gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus mencukupi segala apa yang kita butuhkan, menyediakan segala apa yang kita perlukan, dan Tuhan tidak pernah memberikan makanan yang tidak membuat kita bertumbuh, yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sampai pada malam hari ini saya tidak percaya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama, Tuhan menggembalakan kita secara pribadi. Yang kedua, gembala yang baik, Tuhan kita mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kami kasih Bapa sebagai gembala yang baik, menggembalakan kami secara pribadi dan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak Gembala yang baik. Terima kasih, sampai saat ini pun kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan pada malam hari ini, kiranya mereka tetap juga menyerahkan hidup kepada Gembala yang baik. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Kita berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kita, supaya Tuhan boleh memulihkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini, dan seluruh aspek kehidupan kami sungguh terganggu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat setiap program pemerintahan kami untuk membuat perekonomian kami lebih baik lagi, dan lebih daripada itu kami memohon campur tangan Tuhan.